Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang rencana KPU untuk memajukan pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. KPU memajukan pendaftaran ini dari yang semula 19 Oktober sampai 25 November 2023 itu menjadi 10 sampai 16 Oktober 2023. Jadi kira-kira 9 hari lebih cepat lah awalnya gitu. Apakah rencana untuk memajukan ini baik atau ada sisi negatifnya, dan kira-kira siapa sih yang dirugikan dari dimajukannya pencalonan itu? Dengan demikian maka penutupannya juga maju gitu ya. Nah, kita tahu bahwa MK sedang menggodok permintaan untuk mengurangi usia capres-cawapres, dan proses ini tentu memakan waktu ya. Dan kalau seandainya KPU memajukan penutupannya menjadi 16 Oktober dan kemudian MK belum memutuskan, tentu saja pihak-pihak yang menginginkan bahwa orang yang lebih muda bisa mencalonkan menjadi capres-cawapres tentu akan terjegal ya. Nah, lain halnya jika kemudian MK juga cepat memutuskan dan kemudian diputuskan sebelum, misalnya sebelum 10 Oktober, maka tentu saja pihak-pihak yang menginginkan capres cawapres muda ini juga memperoleh manfaatnya gitu. Jadi ini seperti kelihatan kejar-kejaran ya antara KPU dan mungkin orang di belakang dari keputusan memajukan ini, dan eh, apa eh, proses di MK gitu ya, yang sedang memproses apakah capres cawapres itu bisa lebih mudah dari aturan yang ada sekarang gitu. Ini kita bisa analisis bahwa ya itu berarti ada kepentingan-kepentingan yang bermain di belakang dari rencana KPU mengajukan capres cawapres. Meskipun tentu saja kita bisa saja berprasangka baik bahwa ya KPU ingin katakanlah memperpanjang masa kampanye gitu ya. Dengan diperpanjang masa kampanye maka tentu saja rakyat bisa lebih mengenal calon-calon pemimpin mereka gitu. Saya kira itu sisi baiknya dari dipajukannya pendaftaran. Dengan demikian maka akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk katakanlah masa kampanye, kalau seandainya masa kampanyenya juga tidak dikurangi. Toh masa kampanye itu kan katakanlah sampai 3 hari sebelum hari H pencoblosan begitu ya. Jadi kalau masa pendaftaran dipajukan, dengan demikian setelah masa pendaftaran berakhir tentu saja besoknya capres cawapres tentu sudah bisa berkampanye. Dan saya kira itulah salah satu posisi positifnya gitu ya, salah satu kebaikannya bahwa pasangan capres cawapres memiliki waktu yang lebih lama untuk berkampanye. Ya, sisi negatifnya tentu saja kalau ini tidak bisa diantisipasi oleh partai-partai politik yang mengusung capres cawapres. Mereka akan kesulitan dan akhirnya tidak akan matang dalam memilih pasangan capres cawapres tersebut begitu. Nah, itu saya kira pertentangan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini ya. Eh, apa eh, apakah dimajukannya jadwal pendaftaran, dengan demikian penutupan pendaftaran juga lebih maju, itu positif atau negatif buat bangsa ini? Silakan untuk yang ingin berkomentar ya, ditulis di komentar. Kira-kira lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya? Gitu. Ini juga akan menjadi dokumen ya bahwa KPU sempat memajukan jadwal pendaftaran dan tentu saja akan memberikan waktu kampanye yang sedikit lebih banyak. Nah, tetapi juga sisi negatifnya akan parpol-parpol pengusung akan menjadi lebih terburu-buru dalam
menentukan pasangan, atau bahkan mungkin akan ada yang terjegal jika kemudian permohonan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang lebih muda itu tentu tidak, katakanlah tidak bisa diselesaikan oleh MK dalam waktu yang ditentukan gitu. Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa kirim dollar thanks-nya ya, atau super thanks-nya. Terima kasih.